أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sekali lagi sebentar Bapak-bapak siswa yang ada di depan untuk menggunakan sholat Jumat kita, dan insya Allah menunjuknya di tempat yang paling depan akan menangkap kesimpulan ibadah Jumat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhal-hadirin ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam yang masih Allah pokokkan di dalam hati kita, sehingga pada waktu ini kita dapat menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala, beribadah, bermunajat. Mudah-mudahan ibadah kita, doa kita, dan segala amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita, suri teladan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua yang istiqomah mengikuti ajaran Nabi kita, yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah yaumil akhir kita akan mendapatkan pertolongan, kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimahumullah, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki fase dalam tahun baru Masehi. Jumat ini merupakan Jumat yang kedua, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 Hijriah. Momentum tahun baru yang Allah masih berikan kesempatan untuk kita menjadi bahan untuk kita lebih banyak lagi bermuhasabah, dan mudah-mudahan tahun ini dan waktu-waktu kedepannya akan lebih baik bagi kita dalam hal amal soleh, ibadah, dan yang lainnya. Jemaah rahimahumullah, terkait dengan momentum hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita hidup di tahun 2025, izinkan khatib untuk menyampaikan satu surat bagi kita yang cukup pendek untuk kita tafakuri bersama, untuk kita tadabburi bersama mengenai bagaimana waktu yang Allah berikan harus kemudian kita manfaatkan sebaik-baiknya. Satu surat ini cukup pendek dan menjadi surat terpendek di dalam Al-Quran. Saking pendeknya kita semua insya Allah hafal surat Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asr." Demi waktu asar. Secara detail bahwa terjemah wal 'asr itu memiliki makna waktu asar. Asbab nuzulnya
sejarah dari turunnya ayat dan surat ini karena ada kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah pada waktu sore itu mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk kongko-kongko, untuk santai-santai, untuk banyak ngobrol. Bahkan obrolan-obrolan mereka di waktu sore itu lebih banyak ceritanya dalam menggunjing orang, menghina orang, sampai kemudian sering terjadi dari perkumpulan-perkumpulan di waktu sore mengakibatkan permusuhan di antara kabilah-kabilah di antara mereka. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan waktu itu. Wal 'asr, demi waktu asar. Ini menunjukkan waktu asar menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita muhasabah. Karena pada waktu itu banyak orang yang melalaikannya, banyak orang yang terlalu santai pada waktu asar, sehingga lupa terhadap kewajiban-kewajibannya kepada Allah dalam hal ibadah. Di waktu asar banyak orang yang kemudian terlena karena kecapean dengan pekerjaannya, kemudian bersantai-santai ngobrol sana kemari, sehingga lewatlah waktu asar itu habis masa siangnya berganti kepada malamnya. Dan inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, jangan sampai waktu asar itu menjadi waktu yang abai bagi kita, waktu yang melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Al-Zawjiyah mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah dengan waktu, maka ingatlah waktu ini nanti akan menjadi pertanggungjawaban setiap manusia di akhirat, di mana kita semuanya nanti akan dimintai keterangan pertanggungjawaban tentang waktu yang sudah digunakannya dalam masa hidupnya. Maka kemudian di dalam terjemahan-terjemahan yang lain kita juga mendapati makna wal 'asr itu sering juga dimaknai dengan kalimat demi waktu. Kemudian juga dalam terjemahan kemana wal 'asr sering juga diartikan dengan demi masa. Masa atau waktu adalah di mana zaman orang diberikan nikmat oleh Allah dalam kehidupannya. Maka ketika ada terjemahan demi masa, maka sesungguhnya ayat ini berbicara kepada zaman di mana manusia itu hidup ketika Allah memberikan waktu dan kesempatan bagi kita semuanya. Maka jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini bukan berbicara tentang masa lalu. Wal 'asr berbicara tentang kehidupan kita hari ini. Wal 'asr berbicara tentang waktu kita hari ini dan waktu yang akan datang. Kenapa? Karena wal 'asr memiliki makna demi masa. Masa mempunyai kaitan dengan waktu, yang waktu di mana Allah berikan kepada zamannya, di mana manusia itu hidup dengan waktunya. Maka kalau kemudian kalimat wal 'asr itu Allah firmankan, sesungguhnya adalah mengingatkan kepada kita wal 'asr, demi masa, demi waktu, demi zaman di mana kita hari ini hidup. Hari ini zamannya zaman teknologi, zaman modern. Maka Allah mengingatkan demi zaman yang hari ini kita hidup.
demi waktu di mana kita hari ini hidup di zamannya. Innal insana lafi khusrin. Kata Allah diingatkan, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Siapakah mereka yang mendapatkan kerugian? Mereka yang mendapatkan kerugian adalah orang-orang yang tidak dapat memanfaatkan waktunya. Baik waktu di waktu asalnya yang dia lebih banyak digunakan untuk ngobrol, kongko-kongko dan nongkrong-nongkrong saja, atau mereka yang terlalu banyak menghabiskan waktunya karena dilibas oleh zamannya, karena termakan oleh teknologi, karena terjajah oleh teknologi, karena terhipnotis oleh gadget, handphone, dan media teknologi yang lainnya. Maka rugilah mereka yang kemudian Allah katakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia yang hidup pada zaman ini akan rugi kalau kemudian dia tidak mampu memanfaatkan waktunya karena habis ngobrol dalam media sosialnya. Orang-orang jadinya memanfaatkan ngobrolnya secara langsung dalam kelompok-kelompok kabilah-kabilahnya. Sekarang banyak orang ngobrol dalam kabilah-kabilah di grupnya, di grup WhatsApp-nya, di grup medsosnya, dan tidak terasa kemudian waktu itu habis. Padahal ada banyak pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan, mulai dari belajar, ibadah, bekerja, dan produktivitas waktu lainnya. Tapi kemudian ada banyak orang yang terhipnotis, terjajah dengan media teknologi. Maka kata Allah, innal insana lafi khusrin. Bagi mereka yang tidak mampu menguasai zamannya, yang tidak mampu mengontrol zamannya, yang tidak mampu mengontrol teknologinya untuk kepentingan-kepentingan ibadah, untuk kepentingan-kepentingan menambah ilmu, maka dia akan rugi. Imam Ibnu Katsir menyebutkan makna al-khusr. Al-khusr memiliki makna al-ijab. Khusrin itu memiliki makna kerugian seperti halnya orang rugi dalam berdagang. Seorang yang berdagang, keuntungannya bisa langsung diketahui hari ini. Keluar pagi sore langsung bisa dihitung untung atau rugi. Al-khusr dimaknai oleh Imam Ibnu Katsir sebagai kerugian orang-orang yang digambarkan seperti yang berniaga atau berjualan. Artinya, seseorang yang tidak mampu memanfaatkan waktu di zaman di mana dia hidupnya, maka dia akan rugi secara materi. Secara duniawi dia akan rugi. Dia akan terlibat oleh kemajuan-kemajuan orang-orang yang lebih gesit, yang lebih rajin, yang lebih tekun, yang lebih semangat dalam memanfaatkan waktunya. Progresivitasnya, produktivitasnya, dia akan dikalahkan oleh orang-orang yang mempunyai semangat. Maka innal insana lafi khusrin memiliki dimensi dunia, bahwa orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, dipastikan dalam ayat ini akan mendapatkan kerugian di dunia ini. Baik dari sisi bisnisnya, baik dari sisi karir pekerjaannya, karena dia tidak produktivitas, ataupun dalam hal-hal yang lainnya dalam urusan dunia. Dan tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ad-dunya mazra'ul akhirah. Dunia adalah ladang yang baik bagi kehidupan yang lebih baik nanti di akhirat. Maka kalau ada orang yang rugi di dunia, maka dia pasti akan rugi di akhirat. Oleh karena itu yang Jemaat rahimahumullah, kemudian Allah membimbing kita supaya kita keluar dari kerugian itu. Allah tuntun kita
supaya kita keluar dari kerugian, Allah tuntut kita dengan illal ladzina amanu, dengan pengecualian orang yang hidup di zaman ini insya Allah akan maju. Karena kita difasilitasi oleh Allah dengan ilmu yang luar biasa, teknologi yang luar biasa. Maka di tengah kehidupan yang begitu sangat luar biasa, masalahnya, fitnahnya, kemaksiatannya, Allah bentengi kita agar kita tidak keluar dari rel kebaikan, agar tidak keluar dari rel jalan-jalan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kuncinya? Allah tanamkan fondasi bagi kita aman, yaitu keimanan. Maka orang-orang yang hidup di zaman ini akan menjadi rugi ketika kemudian dia terjaga oleh gadgetnya, oleh handphonenya. Kenapa? Karena kemaksiatan hari ini tidak hanya dilihat di luar, tetapi dalam handphone kita, dalam privasi-privasi di mana orang tidak tahu, kemudian bisa terjerumus dalam kemaksiatan. Maka apabila orang yang tidak dikuatkan fondasinya oleh keimanan, handphonenya, gadgetnya akan menjebak ke dalam kemaksiatan. Maka tidak aneh kalau kemudian hari ini kita mendapatkan bagaimana banyaknya orang yang terjebak kepada pinjaman online, banyaknya yang terjebak dalam kemaksiatan online. Bahkan kemudian kepolisian sampai kemudian harus membuat cybercrime, menunjukkan bahwa kemaksiatan, kejahatan di media sosial, di media maya lebih hebat, dahsyat. Maka kalau orang yang tidak mempunyai benteng keimanan, maka handphonenya akan menjadi senjata makan tuan. Jemaah Jumat rahimahullah. Maka agama inilah yang kemudian membentengi kita dari segala hal yang dapat mengeluarkan kita dari kerugian. Maka jika kita ingin selamat dalam kehidupan yang penuh dengan fitnah ini, di zaman yang begitu sangat canggih, maka kecanggihan hidup kita, kecanggihan akal kita, kecanggihan pekerjaan kita harus dilandasi oleh keimanan. Yang kedua, wa'amilus sholihat. Tahun baru ini menjadi momentum bagi kita untuk lebih banyak lagi kita beramal soleh. Wa'amilus sholihat menunjukkan tentang sebuah etos kerja. Orang yang hidup di zaman modern akan sukses manakala dia mampu memanage waktunya dengan etos kerja yang baik. Maka momentum tahun baru ini adalah momentum bagi kita untuk lebih bersemangat lagi dalam beramal soleh. Momentum bagi kita untuk lebih semangat lagi dalam menata pekerjaan kita, merencanakan pekerjaan kita dengan baik. Sehingga kebiasaan malas kita di waktu-waktu sebelumnya itu harus kita tinggalkan. Karena hari ini sudah berada dalam era kompetisi, di mana orang yang tidak mau berkompetisi dia akan dikalahkan. Bahkan seorang profesor Renal Kasali menyebutkan hari ini zamannya sudah masuk dalam zaman disrupsi. Pilihannya adalah mau berubah atau tidak, mau bekerja atau tidak, mau bersemangat atau tidak. Kalau kita tidak pernah mau berubah dalam kebaikan-kebaikan, meninggalkan keburukan-keburukan, maka kita akan dikalahkan oleh diri kita sendiri. Akal yang Ibnu Thalib mengatakan al-waqtu kasyai', waktu itu bagaikan pedang. Jika pedang itu kemudian kita tidak bisa memanfaatkannya, tidak bisa menggunakannya, maka pedang itu yang akan membunuh leher kita. Begitupun waktu, kalau kemudian waktu yang tadinya Allah titipkan kepada kita, kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, maka waktu yang akan membunuh kita. Maka bersiap-siap kemudian banyak orang yang kecewa karena kemudian dia menyesali masa lalu
dan waktu tidak akan pernah kembali lagi. Maka orang yang beruntung itu adalah orang yang mempunyai semangat bekerja, yang semangat bekerjanya dilandasi oleh keimanan, bukan hanya semangat bekerja mencari dunia, tetapi dunia yang dia cari berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah jangan selalu. Sesibuk apapun kita bekerja hari ini, fokus ibadah. Ada waktu di mana kita harus ibadah, tinggalkan handphone. Ada di mana waktu kita kerja, tinggalkan handphone. Karena kita fokus dan mengejar waktu agar kita mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat kita. Yang ketiga, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Hari ini zamannya adalah zaman yang penuh dengan fitnah, kemaksiatan di mana-mana, kejahatan di mana-mana. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk menghidupkan amal ma'ruf nahi munkar, menghidupkan dakwah nasihat, menasihati. Perlu bagi kita untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Khawatir ada teman kita, saudara kita yang lupa, ingatkan. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr adalah prinsip hidup dalam membangun sinergitas. Saling menasihati, memiliki makna saling support, saling mendukung, jangan saling menuding, jangan saling melemahkan, jangan saling sibuk. Maka kalau kemudian kita sudah mampu berpartner, bersinergi dengan baik dalam komunikasi yang baik, dalam silaturahmi yang baik, saling mengingatkan, tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr, insyaallah kita akan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di awal tahun baru ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita lebih bersemangat lagi di dalam beribadah, lebih bersemangat lagi di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih produktif, dan diberikan kekuatan untuk mampu meninggalkan kemalasan-kemalasan yang dulu tahun 2024 kita masih berjalan. Hari ini 2025, mari kita bermuhasabah. Jika kemarin 2024 kita sholat masih terlambat, 2025 harus. Jika kemarin 2024 kita sholat masih terlambat, 2025 harus kita rencanakan. Saya tidak boleh sholat terlambat. Jika kemarin sholat Jumat kita masih ada di luar, masih belakangan, 2025 kita harus mempunyai target. 2025 saya harus sholat Jumat paling depan, lebih awal, dan saya harus melaksanakan sholat sunnah yang lain. Memiliki target. Sehingga kemudian di dalam surat Al-Hasyr ayat yang 18 Allah mengingatkan untuk kita agar merencanakan waktu sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita dalam sisa waktu yang Allah berikan untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan di Rajab yang mulia ini Allah angkat derajat kita, Allah memuliakan hidup kita, dan Allah jauhkan kita dari kemaksiatan. Allah menjauhkan kita dari kerugian-kerugian dunia dan akhirat. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa
يا قادر الحاجة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Silakan diisi sop yang ada di depan, diluruskan dan dirapikan. Jika masih memungkinkan, isi sop yang ada di dalam terlebih dahulu. Sobat dari Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.